terbang lagi, clear, recall, terbang lagi, repeat. Nah, makanya ini kalau kita bicara map dari Swift Glider, kalau memang sering untuk recall, ya bagus ini map. Iya. Dan chip jadi mahal sekarang nih, lihat nih keluar chipnya. Sangat mahal sepertinya. First pick, chip. Dijawab dengan Cici dan juga Gisansik. Oke, ini kayak dari XP-nya udah pasti kuat. Dari jungle-nya, ini udah pasti farming. Yap. Tapi, alright. Kimi dan Lancelot. By the way, buat teman-teman semuanya, Kimi nggak bisa di basic attack tap-tap lagi ya. Harus di hold. Kalau kalian tap-tap lebih slow daripada yang di hold. Jadi agak sedikit nge-delay, Om. Ya. Tembakannya agak nge-delay sedikit. Dan Fanny di-ban oleh Geekfam. Ini jadi tanda tanya juga nih, Om. Nakeds power banget gitu kan, apakah Ando Ryu juga semengerikan itu? Mungkin sih sama-sama ya, tapi Ando Ryu dengan Isonshin, apakah good option juga? Karena Isonshin Ando Ryu di IWC tidak terkalahkan. Iya sih. Power pick juga. Power pick banget. Oke, tapi yang ketiga masuk ke kalian ini dia. Sama ya. Hero-hero screening ya, Om. Hero-hero screening sekarang ya, kalau kalian jadi roamer itu bagus banget. Ngasih 20 gold plus 40 EXP. Itu gede banget di awal-awal. Banget. Dan memang mungkin ini adalah metanya atau patch-nya para roamer ya. Iya, jadi buat roamer-roamer sekalian ya, teman-teman ya, jangan bilang, kok EXP-nya kok lebih rendah sih goldnya timbang aku. Gak bisa ya, sekarang itu sudah berubah soalnya. Karena mid juga, mid atau siapapun lah ya, siapapun mid XP atau siapapun yang goldnya di bawah gak bisa beli roam. Gak bisa sekarang. Blessing cuma bisa dipakai yang rollnya roam. Nah, tapi ya jangan lupa juga untuk roamer itu kalau ngikut clear bareng, mereka dapat bonus gold kawan-kawan. Tapi itu gak motong kok, itu gak potong gold yang dapat dari utamanya. Kalau kalian ke gold lane misalnya, itu gold lane kalian gak akan miskin. Betul, tapi gini, jangan juga roamer kalian ini yang nge-clear. Kalian cuma dapat 50% dari goldnya. Kalau sendiri. Kalau sendirian kalian ya, jangan nge-clear. Gimana kalau gini, Om? Let's say mid, dia dari mid, clear bareng. Terus dia ke gold lane, dia clear bareng lagi. Jadi dia selalu makan dua lane di awal, Om. Ya kaya dong dia. Itu dia. Makanya kayak Hellcard gitu menurut gue tadi cuma masuk sebenarnya. Sangat masuk sekali, kayak yang bisa set up lah ya. Ambush hero pun pasti dipakai kalau jadi roamer sekarang. Salah satunya. Dan dengan jawaban kayak si Mama Khalid ini, kita bisa melihat bagaimana nantinya kedua roamer akan berada di level kedua dengan cepat. Yang penting makan screening ya screening. Bisa jadi cepat, bisa jadi ya gak lama aja sih lebih baiknya. Karena kalau cepat orang-orang menurutku sekarang udah pada tahu juga. Betul. Kayak gak ada yang muncul gitu kan, bener-bener real diem aja dulu di rumput. Miniannya tabrakan baru dia maju. Dan Ruby ban untuk last ban dari King Fang. Masih bisa ada Arlot mungkin bisa dipegang oleh Gobs nanti. Tuh, atau mau main agak safe dikit nih. Glue. Wow, ada ada chip juga ya. Dari grupnya lumayan cepat. Chip glue. Oke. Nah, ini ada fun fact teman-teman dengan Flying Cloud. Map Flying Cloud akan mempermudah hero Khalid melakukan inisiasi dengan mempersingkat jarak hero Khalid untuk rejoin saat team fight. Nah, awan yang ada di kakinya bersama pasir tuh nyatu semua tuh. Sangat menyatu sih sebenarnya. Dan lumayan enak lah ya. Balik lagi sih untuk hero yang kayak di lane sering dibully gitu, bisa recall balik lagi lebih cepat kan. Kayak ya waktu yang terbuang itu udah sia-sia gitu loh ketika mereka recall dan harus jalan yang panjang. Udah ketinggalan minion jadi. Ya, udah ketinggalan minion nanti. Selena. Oke. Ini karena dampak yang tadi gue bilang mungkin ya, karena roamernya juga akan susah banget ngejar gold. Tapi Cloud, dan Arlot. Ini late game insurance udah ada, mid game-nya juga kuat banget gitu kan. Wah, tapi ini damager semua ya rata-rata ya. Ya, berarti dari kicknya mereka lack of body ya berarti. Buat yang tahan badannya nih semuanya. Karena chip otomatis selalu stay dalam rumput. Arlot pasti ngedash kan, bisa ke belakang juga. Ya tinggal Kiminya diincer atau enggak nanti. Bisa kita lihat ya nanti seperti apa untuk pengincaran ya. Tapi last pick dari gold lane seharusnya. Untuk teman-teman dari Navi CV berarti. Kalau hero yang laning yang kuat berarti Bruno, Granger, Esme udah. Wow. Cici Go, Esme Go. Ya mungkin karena mereka sudah punya Isonshin juga. Jadi biasanya kita melihat nih Ruby buat di gold, Chow di bawah BTR di gold juga. Nah yang sekarang ini kayak beda, Cici gold mungkin. Cici ya. Cici gold mungkin. Cici mungkin akan kita lihat ada di gold lane nanti atau sebenarnya strategi seperti apa nih? Mereka tuh beradu dengan waktu lagi-lagi. Yang lebih cepat yang akan lebih unggul. Betul. Ini power spike di early game yang harus dipegang sama Navi. Mereka sepertinya udah mulai mendapatkan
apa yang dia mau, gaya permainan seperti apa, itu di early game. Mereka punya hero-hero yang mereka pilih sekarang. Dengan Flying Cloud ya. Chip udah bisa one walk sebenarnya Om. Iya kan? Betul. Firewalk-nya pasti dipakai untuk dapetin level 2 cepat. Oke. Kita bakal memasuki match yang pertama antara Gifam dan juga Navi. Kita bakal melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim di game yang pertama jadi untuk FPL Arena. Mana semangatnya? Mari bersama-sama masuk ke dalam lane of down. Oke, ngintip boleh ngintip, tapi ya Baloy. Baru sekali ngintip langsung ada first blood yang didapatkan di tangan Afro. Oke, itu lebih ke strategi yang terbaca ya sebenarnya ya. Karena mereka sudah expect kalau bakal ada chip juga yang maju, jadi kita melihat adanya Afro yang langsung melakukan follow up juga. Dan pastinya dengan di follow up dengan Ukir. Dan ya veteran versus Youngblood ada Afro Baloy skin ya. Dua pemain romer yang memang beda generasi. Iya, plus udah dapetin first blood kayak gini sebenarnya Navi mereka lebih unggul nih cara statsnya, tapi Cars ya pakai Esmeralda berarti Cici gold lane dari CV. Nih fun fact nih ya, lihat romernya lebih kaya 200 ya dibandingkan kan teman-teman yang lain. Itu memang kelebihan nomor di awal kan. Iya benar. Itu nggak ikut clear loh, bayangkan kalau dia ikut clear di gold lane. Ya makanya kayak menurutku sekarang romer-romer yang memang bisa jadi damage itu bagus sekali. Ke-mention terus dari mau di panggung sampai sekarang juga ada dia. Dan ke-pick juga langsung kan diambil. Tapi ya gue penasaran Cici CV. Ada satu user row menuju ke arah Baloy masih aman dong. Ya masih lancar aja. Cuma ya level 4-nya ini nanti seperti apa kan kita lihat juga. Tuh masih dengan basic apa ternyata. Walaupun ada Flying Cloud yang untuk bolak-balik. Tapi mungkin yang dicari untuk sustain laning. Oh tapi kartnya lihat tuh. Sebenarnya memberikan efek zoning juga. Dan bahkan disebutkan Alpha. Jadi bawah rame banget. Mungkin serangan dari Navi tetap kontesnya di EXP. Ya, bahkan udah ada Arrow, udah ada tank yang connect ke arah Baloy. Mereka benar-benar kasih pressure kepada Gox supaya Goxnya nggak bisa join di arah turtle nanti. Udah mulai level 4 juga tadi ya dari Baloy. Gak akan ketinggalan, di arah mid juga udah ada poke damage, cuma turtle. Ini akan di start secara cepat. Ya, udah ada Adoryu di posisi yang aman untuk mendapatkan arah turtle. Semua main bakal coba diamankan. Satu pattern execution gagal, tapi Ukir yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Tanpa retribution. Ya itu serem juga sih tadi. Karena ini dia bagaimana performanya langsung di ada retri. Itu tujuannya. Dan sekarang lihat Baloy yang mencoba untuk mendapatkan satu momentum. Tapi ada final stage. Adoryu dalam sedikit masalah. Masih ada pertasan untuk mundur. Tapi gol! Ada blazing duet dari Kandinsky. Membuat satu malam petaka pada CV. Bakal coba untuk dikejar begitu saja. Phantom Execution. Akhirnya CV gak selamat. Bahkan Cars masih mencoba cari-cari keunggulan yang lain. Sebenarnya mereka udah untung loh dari tim fight sebelumnya. Tapi ya terlalu di-expand ternyata malah jadi rugi. Ya tapi kalau kita lihat dari Thailand prediction juga, wow Navi. House Navi. Semua suara untuk Navi ternyata. Gila, full house untuk Navi. Ya dari Gifam yang agak sedikit kehilangan kepercayaan nih berarti. Ya mungkin penurunan performa by ya kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya juga kan. Tapi ya ngelihat dari map baru ini bisa jadi celah juga. Karena gue masih menunggu juga nih untuk aksi-aksi teman-teman Geekfan. Ya apalagi dari Flying Cloud yang sedari tadi juga kita jarang ngelihat ya dengan naik awan gitu. Belum ya? Belum. Sebenarnya cooldownnya lumayan cepet kan Om? Cepat. Belum terlalu maksimal lah sebenarnya. Ya, untuk balik lane ini kayak darahnya tuh sekarang dingin bisa recall, bisa jalan lagi. Dan lihat pressure yang dibelikan oleh Navi, mereka menguasai rivernya. Sangat sih. Dari Navi-nya Afro-nya selalu ada di barisan depan juga. Dan ini yang berbahaya sekarang untuk Gops. Karena kalau sampai dia ditinggal sendirian. Ada Kocil dan juga ada shortcut menuju pada Adoryu. Flicker ke arah depan dari Gops-nya. Ada Vengeance coba dilakukan. Bahkan Panoses gak kena apa-apa. Gops harus mundur. Phantom Execution Afro dalam sedikit masalah. Regi Sentrum untuk mundur. Tapi Cars sepertinya ketinggalan. Tapi di arah yang lain. Make it termakan di tangan Cars. Bukannya sampai di sana karena Baloy dia bakal coba untuk dihantam. Ada Panoses coba untuk ke-backup. Tapi Baloy akhirnya dilumat oleh anak-anak Navi. Terlalu kuat Cars tadi zoning dengan damage-nya juga. Tapi Shive meninggalkan top lane tadi seberapa waktu. Tapi itu juga mungkin karena berkat dari shortcut yang tertinggal ya. Di belakang area turtle pit tadi. Yang membuat Blessing Duet tidak ada targetnya. Masuk Blessing Duet tapi ternyata tim fight-nya ada di area turtle. Yang ke atas tadi. Itu dia, jadi terbilang rugi juga. Dari segi item tapi ada mid lane. Poke damage lagi. Masih aman sih harusnya. Yap. Masih aman. Hunter Strike ternyata item pertama untuk
Dan sejauh ini Abu agak sedikit kesulitan juga untuk bisa maju ke depan karena badannya. Bagi ini badan yang tidak dimiliki untuk Aboy bisa ngedeliver damage-nya dengan enak. Sebenarnya kalau misalkan kayak chip-chip gini ya, kayaknya mendingan ambil mid mandiri gak sih Om? Iya. Kayak clear-clear doang di belakang gitu kan. Karena kalau yang gini agresif gini agak susah kalau nggak ditemenin. Betul, harus bisa ada temennya ya. Sedangkan dengan DPS yang rendah sekarang ini untuk nge-kill Apro pun bakal butuh waktu juga. Sementara mapnya, Balozi mau masuk kemanapun, ini ada trap yang sudah dipersiapkan dan bakal nge-reveal kan. Ya. Ada di mana nanti Balozi? Itu loh masalahnya untuk Baloy sebenarnya. Susah untuk kemana-mana, tapi mungkin itu bakal bagian perkan antara CV sama Kenzinski yang dari tadi kalau kita lihat belum ada yang ngejadiin ke arah sana gitu. Ya. Cuma sampai saat ini Mekits masih farming dengan lumayan well farm sih menurut gue. Masih ya. Walaupun ada satu dart ya, cuma ya dari Kenzie-nya juga belum tumbang. Sebenarnya kalau lihat dari gold memang 2000 gitu kan. Cuma dari core-core-nya Geekfam harusnya masih oke dari gold tuh. Masih lah, 3.000 bahkan 4.000 mereka berani loh buat teamfight. Dan PR-nya untuk, akhirnya. Ini dia Flying Cloud ya. Flying Cloud. Lebih cepat. Tuh, langsung ada di mid, bisa juga jual teamfight, bisa setup duluan. Iya. Tapi ini kalau untuk landing jauh nih Om. Andoriu-nya udah mulai Sepertinya pilih ada Y-Walk dan Kars yang bakal coba untuk dituju. Ada shortcut yang dibuka, langsung fokus kepada Kars semuanya. Totos final test semua masuk ke dalam tubuh dari Kars. dan mereka pas banget Om, disuruh mundur dulu biar shortcutnya gak ada yang ikut. Iya, itu sangat tepat sekali. Tapi ya, itu dari Kars juga yang menjadi pengalihan ya. Tadi karena dia berusaha menjauh juga. Biar tidak ada backupan yang nge-backupin dia tadi. Kartong? Yang terakhir ada final slash. Dapat cara 3 player sekaligus. Dan masih ada satu retribusi yang cukup baik. Tapi Kenzinski dengan blazing duetnya. Dapatkan cara ukir. Bahkan si Fedel ancaman Trollcross yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak bisa dibendung kembali. 2 kill ditukar dengan Turtle. Sebenarnya kalau lihat dari gold langsung turun ya. 2000 gold langsung ketarik 600 gold Om. Ya lumayan banget ya. Dan Bali masih tertinggal juga di area depan. Dan sejauh ini untuk Navi-nya nih, mereka masih melayani ternyata apa yang dikirimkan juga dengan Geek tadi. Hilang satu pemain, mereka start duluan untuk Turtle-nya. Masih perfect Turtle untuk Navi memang. Meskipun ya gold-nya agak tertarik tadi dengan point kill. Tapi sekali lagi sih, kalau kita melihat mungkin ya, waktu yang harus dikejar dari Navi sendiri adalah Cici yang dipergunakan sekarang. Karena ini menjadi debut Cici Goldnya di FPL ID Season 16. Terakhir kali dipakai oleh cewek di Grand Final FPL ID Season 13. 2 season lalu. 2. Gold ya ini, kita bicara soal gold. Dan waktu itu Onyx menang atas EVOS juga. 3 season. 3 season. Iya, udah lama banget. Tapi Cici Golden ya terbilang masuk gitu kan ya. Konsepnya tuh ada Cici Golden ya. Cuman PR-nya lawan Cloud yang kalau jadi kan agak sulit kan ya untuk hero-hero melee mungkin seperti Esmeralda, Cici, ini bakal bisa dimakan dengan Cloud. Mungkin dengan Blade Armor baru Om, Blade Armor Vengeance. Nah ya, Blade Armor yang nambah plus 10 ya, dari 70 ke 80 buat physical defense. Jadi lumayan survive, tapi Kenzie udah sampai di item kedua nih. Mereka bermain dengan waktu, Trinity dari Kenzie. Mampukah menyelamatkan Geek dari ketertinggalan gold yang sebenarnya angka segini tuh gak banyak kok. Ya, masih bisa lah ya. Satu turret, satu teamfight bisa dibalikin. Jadi bagian top kalau memang mau didapetin juga. Tapi tidak seperti kan. Ada Falling Star Moon yang coba untuk nge-defense aja dan masih aman untuk outer turret ya. Mereka harus ready follow up-nya. Karena kalau mereka terlambat akan kalah jalan pasti sama Baloy. Dia punya Y-Walk, dia punya shortcut juga. Dan gue suka sih ketika Baloy shortcut, pada mundur semua biar kagak kena portalnya di depan. Jadi gak ada yang masuk ya juga ya. Tapi ada satu episode arrow yang connect ke arah Baloy. Kita bakal coba untuk di all in oleh teman-teman dari Navi. Malah pressure-nya bakal coba untuk rame di arah tengah. Gops, kena arrow. Enggak sih, Gops masih terlalu tebal sih untuk bisa dihantam langsung. Sama-sama Kars. Masih bisa lah ya. Kaitin juga karena ya sama-sama saling talk damage satu sama lain. Karena untuk damage besar ini bakal masuk dari Aboy. Sama ada arrow ya. Terus dimakan oleh Baloy, seperti ada magnet gitu. Jadi ya. Tapi untuknya, Elo coba untuk all in dengan dari Falling Star Moon terhadap Baloyski. Mencoba untuk dipukul mundur, sementara Aboy cukup dalam tekanan yang diberikan oleh Andoriu. Benar-benar dibikin low HP supaya Lordnya mereka bisa dapetin secara aman dan nyaman. Oh harus kontes sih Baloy dengan konsil. Wah, nanti konsil dengan SP yang cukup sedikit. Cukup nekat apa yang dilakukan oleh Baloy, tapi itu sementara itu Gops yang benar-benar coba untuk dihantam. Ada Phantom Execution, ada Final Phase menuju ke arah Kars. Tapi ada shortcut ke arah belakang, Kenzinski ke blessing duet! Mendapatkan ke arah Andoriu, tapi Baloyski menjadi pertukarannya. Ada flicker dari Afro untuk mundur, tapi Kars
juga sama, masih ada flicker. Tersisa 1 hit lagi tadi. Kenzie yang berhasil ngedorong 2 member bahkan tadi, bukan hanya 1. Ukir plus Andoryu bahkan dapat 1 kill. Ya, itu bagus banget tadi. Waktu dia masuk ke belakang juga dan Andoryu yang tumbang. Berarti perlawanan untuk di Lord akhirnya harus cancel juga bagi Navi. Meskipun ya, Baloi juga tumbang. Tapi sama-sama akan kembali lagi dengan cukup cepat melihat adanya Flying Cloud yang akan dipakai oleh Baloi. Sama ya, Andoryu juga pakai tadi atas. Kalau Baloi dia bisa instan malah kan, bisa wire walk juga langsung. Dan temponya akan sedikit turun karena goldnya udah mulai sama. Dan lagi-lagi Farlane nih masalahnya. Iya. Jauh ya, siapa yang mau jalan juga masing-masing karena game mereka jauh lebih unggul, mereka punya chip, mereka bisa ganking secara dadakan dan untuk bisa item Swift Trinity ini sudah diselesaikan. Tanpa item ini pun tadi Kenzie udah bisa dapetin point kill. Apalagi kalau sudah punya 3 ya seperti ini. Itu masalah yang harus dipertimbangkan juga. Apalagi ngeliat stopper yang minim ya dari Navi. Mereka nggak bisa cancel Blazing Duet. Mereka hanya bisa pasrah untuk kabur mungkin, tapi conceal Pak. Woi, mereka coba untuk kuasin rivernya. Tapi ngomong-ngomong soal lane jauh ya, mereka punya 2 loh dari Viva, mereka punya Magis, mereka punya Magis juga. Dan untuk Lord yang bakal coba untuk dipegang, di reset begitu saja. Baloi udah terekspos. Pergerakan di depan mata anak-anak Navi. Over kah? Karena Lordnya sekarang di reset lagi. Lord Dance akan terjadi. Adu poke damage dan adu strategi bakal kita lihat ya. Tapi ada Afro yang sudah standby, siap dengan ready time from-nya. Tapi arah belakang, Jordan udah dihadirkan. Benar-benar kejar karena CV. Tapi Lord didapatkan oleh Andoryu. Ready time from untuk diantarkan. Final section Afro dalam sedikit masalah, bahkan banyak masalah dihadapi. Tapi Kenzie dan juga Baloi menjadi 2 korban, bakal Aboy bakal terus dikejar. Cars mendapatkan double kill yang menuju karena triple kill karena Gong sebentar lagi akan dihabisi dan Bacon menjadi penutup triple kill untuk Cars. Wipe out. Blade Armor Event Cars. Bahkan dia hanya nempel saja tadi karena Kenzie. 1 basic attack dari Kenzie. Dia sendiri yang terluka. Wow, dan ya itu dia. Event panjang yang berlangsung, nah decision juga dari Navi tadi yang melangsungkan adanya team fight yang berakhir untuk memenangkan mereka dengan sebuah team wipe. Dan 2 Flying Clouds. Pemain cepat tidak mungkin bisa sekarang untuk karena mereka hanya ada Kenzie dan juga Baloi. Mereka harus defense sekarang. Bahkan dengan high ground defense yang mengandalkan dari Amoya aja berarti. Harus paksa 1 lane di clear. Gak boleh masuk 3 lane karena udah masuk di menit ke-12. Tidak ada lagi holy defense. Ya, mau gak mau dari Geek Farm mereka harus coba untuk dapetin waktunya. Untuk Kenzie, untuk Aboy. Tapi Aboy sedikit maju ke arah depan. Lakukan apa yang bisa dia lakukan. Oke. Ya, tangkap. Coba untuk ada 1 gangguan Baloyski. Coba untuk maju tapi dengan Reggie Sandstrom. Baloyski gak selamat sama sekali. Walaupun sempat ada shortcut di Blazing Duet lagi dan lagi. Dari Kenzie malah mengantarkan dirinya kepada kematian. Bahkan sekarang 1 base turret di arah top yang bakal coba untuk didapatkan oleh Navi. 2 base turret hilang. Navi mereka yang memegang kendali saat ini 5.000 gold. Tapi ya mereka juga tahu saatnya untuk mundur. Masih ada nafas untuk Geek Fam. Ya masih ada nafas sih memang, tapi dari tim fight tadi kita bisa melihat betapa mungkin komitmen dari Geek yang masih gagal untuk mereka maksimalkan. Terlalu memaksakan juga dan berakibat ditabrakan langsung dibalikan tadi kondisi tersebut juga. So let's see dari item build-nya. 1 item terakhir tersisa mungkin ya untuk Andoryu. Bisa defense kalau mau ada Immortal. Karena BOD, Endless, Sword X Hunter ini udah sangat-sangat sekali. Cukup ya. Sangat-sangat cukup sekali juga untuk Hunter. Bahkan ya tadi dari Cars sendiri yang bisa memberikan efek zoning yang sangat dahsyat sebenarnya. Blade Armor, 2 Blade Armor ya, Blazing Duet kena 2 ini, wah. Makanya ada Vengeance juga lagi Om Cici. Iya. Kayaknya jangan Blazing Duet ketiga orang ini deh. Benar-benar harus targeting ke belakang. Karena flicker juga by the way dari Kenzie-nya. Bisa lompat ke belakang. Wind of Nature memang udah. Tapi kayaknya nggak cukup juga untuk naikin darahnya Om. Iya, kayaknya tetap aja sih bakal ada di sana ya mungkin darahnya. Bullet speed-nya juga Afro, Immortal selesai dilempar dengan Master Shocker. Masih bisa mundur memang. Tapi dari Geek-nya mereka sangat terkotakkan. Navi mereka berhasil memukul mundur pemain-pemain Geek. Konsil? Langsung dengan Flying Cloud dan juga Konsil. Flicker ke arah depan menuju ke arah Andoryu. Bersama dengan ada shortcut Blazing Duet. Andoryu gak selamat sih. Walaupun juga Vengeance tetap yang bisa bertahan Afro. Kehilangan Immortal dari tangan anak-anak Geek Farm itu sendiri. Aboy dengan double kill. Ada Slash coba untuk diantarkan. Ukir masih bisa untuk menyelamatkan diri. Masih ada Cars. Dan ini ketinggalan mungkin akan ditempel. Dengan Stardust Dance. Coba untuk makan dengan Polistar Moon. Ada Purify digunakan. Semua fokus kepada Aboy. Cars
Satu momentum tersebut hilang sudah. Aboy-nya. Bahkan Gob bakal coba untuk membuy time. Ini benar-benar menantikan untuk Kensinski punya stack juga. Wow, tapi itu dia tabrakan yang sangat mematikan dari Geek Fam. Baloy dengan konsilnya tadi, dengan Flying Club dan Flicker bahkan di terakhir, Om. Ya, semua all in banget tadi, langsung menuju ke Andoryu juga. Oke lah, Andoryu memang bisa tumbang, tapi sekarang masalah baru mencuat untuk Geek Fam. Cars membayang-bayangi pemain lain yang ada di belakang untuk tidak bisa melakukan follow up. Lihat di sini, shortcut dibuka, semuanya masuk ke tengah. Blazing juga langsung dibuka dengan BMI. Memang tumbang di sana. Tapi lihat bagaimana kondisi Cars-nya pegangin hero-hero lain yang ada di area belakang juga. Semua harus sibuk menghindari Cars. Ditempel kan, kayak dari Kenji pun harus kabur akhirnya. Nggak mau ya. Sekarang landing atasnya bagus. Motoshocker udah ngebuka vision ya, tapi lihat Baloy. Maju lagi ke depan. Ini total, dia siap dengan Shocker. Langsung dihadirkan, Aboy juga join. Bahkan kali ini Cars mencoba untuk Lord dia bakal diambil oleh Megis begitu saja. Bersama dengan finishing duet yang dihantarkan oleh Kensinski. Tapi Baloyski, Aboy, dua nggak selamat. Gob dalam sedikit masalah. Masih ada Vision, tapi ternyata Kensinski lah yang menjadi target dari Navi. Maka dari Megis pun juga nggak selamat. Menuju ke arah wipeout kedua kalian diterima oleh Gifam. Bahkan Lord seakan masih bisa untuk dihantam oleh Navi. Gak dikasih pulang. Dan Gomsnya gak dikasih pulang. One strike push. Navi mengamankan game pertama. 1-0.